akan benar dikatakan petunjuk apabila dipraktekkan. Sekarang nggak dipraktekkan. Orang katanya berserah diri, tapi kerjanya ngamuk-ngamuk. Iya, ini gimana logikanya? Gimana logikanya? Ngakunya berasli mah, berserah diri. Tapi hidupnya penuh dengan khawatir, disindir sedikit, ngamuk-ngamuk, dikritik sedikit, kejang-kejang. Itu berserah dirinya kepada apa coba? Ini gimana ceritanya dong? Saya ini orang sabar. Tapi jangan singgung saya. Ini sabarnya dari mana? Saya ini orang damai. Agama saya agama damai dan terang. Tapi ngelihat orang makan babi, wah. Gimana? Itu bukan ketuhanan, namanya kesetanan. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Halo sahabat-sahabat, kembali bersama saya dalam channel Budaya Ya, Mas Herman Sambek dan channel YouTube saya Warta Kabar Baik. Oke, kabar baik apa yang akan kita bagikan pada kesempatan ini bersama salah satu pendekar kita ini ya, Bang Herman Sambek. Gimana Bang Herman Sambek? Kasih salam biasanya. ya. Sebelum kita mulai ya, saya biasa sebagai orang Sunda ya, tapi bukan berarti semuanya harus Sunda, bukan. Ya biasa ucapin sampurasun ya. Rampes. Jadi salam Sunda yang sebenarnya artinya sama sih dengan Assalamualaikum. Ya semoga kalian semua dan sahabat juga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam bimbingannya. Kali ini mungkin kita lebih enaknya ngebahas tentang ini ya, manifestasi dengan personifikasi, Mas. Manifestasi dan personifikasi ya. Apa perbedaan antara manifestasi? Ini kita bicara tentang Tuhan ya, Ya. Tuhanan ya. Ngeteh dulu ngeteh. Iya. Biasanya ngopi, sekarang ngeteh. Ngeteh ya. Teh mimin, teh edo. Ya. Manifestasi itu kalau dalam bahasa Islam disebutnya wujud. Kan ada salah satu sifat Tuhan yaitu wujud, kidam, bako, muhalawatul hadasi. Kalau saya dulu waktu kecil dihodamin itu bukan dihodamin, dihafalin terus dilantunkan di di masjid-masjid. Wujud kidam bako muhalawatul hawadisi. Tapi dulu nggak pernah ada perang agama zaman saya kecil. Cuman orang ngaji, kan nggak perlu harus memaksa orang juga kan. Nah dari situ saya ingat, oh ternyata salah satu sifat Allah adalah wujud. Nah kalau dalam bahasa Hindu disebutnya manifestasi. Jadi manifestasi itu adalah perwujudan istilahnya. Yes. Nah, Jadi Tuhan, ini Tuhan yang sejati ya. Tuhan yang sejati itu bukan personifikasi, ya, bukan person, bukan pribadi, bukan sosok, tapi bermanifestasi. ya, Iya benar ya Bang. Maka kalau di Al-Quran teman-teman disebutkan bahwa Allah maha meliputi segala sesuatu. Ya. Allah maha meliputi segala manusia. Kalau di Hindu, wiyapi wiyapake. Ya. Allah ada di dalam segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu adalah percikan dari Cahaya Tuhan. cahaya Tuhan itu. Iya. Wah, Jadi keren. sebetulnya Lanjut. semua ajaran agama itu sama, cuman kalau masih dalam skup agama itu masih dalam simbol-simbol. Iya. Itu yang disebut dengan personifikasi. Jadi gini, seperti misalnya Brahma itu kalau dalam Islam disebutnya nafsu amarah. Itu kan manifestasi Tuhan. Nafsu itu adalah manifestasi Tuhan, karena nafsu itu adalah ruh. Yaitu ruh itu daya hidup, daya rendah. Itu manifestasi Tuhan, setan itu. Kalau di Islam disebutnya setan, nafsu amarah. Nah, itu manifestasi. Cuman kenapa jadi person, jadi wujud setan itu gitu. Nah, gimana sosok, ceritanya? Jadi sosok. Kalau person kan sosok. Iya. Kalau manifestasi kan perwujudan.
Nah, perwujudan setan atau kalau dalam Hindu Brahma atau istilahnya nafsu amarah, itu kan Brahma itu kan manifestasi, bukan person. Tapi kenapa jadi person gitu nama orang gitu Brahma? Padahal sebetulnya itu manifestasinya itu personnya itu adalah pikiran kita. Pikiran juga bukan person kan? Emang pikiran ada wujudnya gitu? Otak Iya, itu nggak kan ada. wujudnya. Iya betul ya. Otak itu cuman memori yang menyimpan data pikiran. Tapi kalau pikirannya emang otak, kan pikiran bukan Iya, otak. bukan. Jadi pikiran itu manifestasi. Nah, otak itu adalah personifikasi. Dikasih, ya. Itu sosok. Nah, kenapa Tuhan yang harusnya manifestasi? Kok Kita jadi person? kita kan manifestasi Tuhan. Iya benar ya. Benar ya kenapa teman-teman ya. Kenapa jadi person? Sebenarnya kita ini kan manifestasi. Tumbuhan juga manifestasi. Makanya dalam Hindu tidak ada yang namanya penciptaan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan. Tuhan itu menjadikan, personifikasi menjadikan kita. Kita itu percikan cahaya Tuhan. Kita itu percikannya, Yes. manifestasinya. Iya, itu kalau di Alkitab ya, bagi teman-teman yang pernah baca Bible ya, itu jelas juga dikatakan dengan narasi yang mirip-mirip. Kejadian. Kitab Kejadian juga ya. Iya. Kemudian di Kitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa kita bergerak di dalam Allah. Kita ada di dalam Allah. Kita hidup di dalam Allah. Dan Allah itu roh. Iya. Nggak ada di Alkitab dikatakan Allah itu pribadi, Allah itu person, nggak ada. Allah itu Iya. ruah, bahasa Ibraninya ruah, bahasa Yunaninya pneuma. Ya Ya, kayak gini. wah. Kalau menciptakan kayak gini. Misalnya saya menciptakan pod ini. Kita jadi podcast ya, ini pod. Iya, iya. Podcast pod yang dibawa cash, yang dibayar cash itu podcast. Jadi podcast. Ini kan Bisa pod, aja. misalnya pod. Iya. Pod ini diciptakan oleh manusia, diciptakan oleh akal. Jadi yang menciptakan itu Brahma, pikiran. Nah, itu kan ada bahannya, Bang. Iya, bahannya sudah ada. Di alam ada biji plastik, ada biji logam dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang Tuhan menciptakan bumi, menciptakan alam, bahannya apa? Iya, ya. Jadi bukan menciptakan, tapi menjadikan. Menjadikan. Kalau diciptakan lagi pula, kalau diciptakan misalnya, saya menciptakan pod, saya menciptakan motor. Saya dengan motor terpisah. Saya menciptakan gelas, saya dengan gelas terpisah. Nah, kalau Tuhan menciptakan manusia, Tuhan dengan manusia Iya, ya. terpisah. Nggak terpisah. Padahal Manusia Tuhan dengan Tuhan nggak terpisah. Tuhan dengan manusia kan nggak terpisah satu. Tuhan meliputi seluruh. Jadi diciptakan apa dijadikan? Iya, ya. Benar berarti kita kejadian ya. Nah, sekarang Kita dijadikan, bukan? tumbuhan aja menurut saya dijadikan karena bukan diciptakan. Kalau kalau diciptakan terpisah Tuhan dengan Tumbuhan. Tuhan. Begitu aja. Kayak gini, Iya, nggak tumbuh. diam dia. Tapi kalau misalnya dijadikan itu dari tunas, cabang, Iya, iya. ranting Akarnya sampai terus gede, berkembang. sampai akhirnya jadi besar. Iya. Pohon itu berarti jadi kan? Kalau diciptakan seperti manusia, pohonnya ditebang, dijadiin, ada yang jadi kertas, ada yang jadi Nah, lemari, sekarang jadi kalau pintu ya. Mas Pran diciptakan, Mas Pran tiba-tiba jadi gede gini, kan tiba-tiba dari lahir perut Iya, ibu betul. kecil. Kecil, sperma dulu sebelumnya ya. Lah iya. Spermanya pun mungkin dari daging kambing, daging yang Itu dimakan namanya ayah saya. dijadikan apa diciptakan? Iya, dijadikan loh. Nah iya, makanya kenapa di dalam Quran juga sebetulnya wajah ilu holifatan pilar, dan aku jadikan Keren. Adam sebagai holifah, Khalifah. pengganti, bukan pemimpin. Khalifah Bukan itu aku ciptakan ya. Bukan. Aku jadikan. dijadikan. Jadikan. Kalau dijadikan proses kan? Proses. Kalau diciptakan udah begini aja. Iya. Kita bikin motor tak, ya sudah gitu aja. Terpisah. Yamaha, Suzuki, Kawasaki bikin motor ya sudah. Iya, berhenti. makanya dia nggak kenapa? berkembang. Bannya tiba-tiba jadi 3, jadi 4. Makanya kenapa di konsep agama Tuhan itu diciptakan karena orang-orang agamis itu antara dirinya dengan Tuhan terpisah. Iya. Nah, ini bagus benar. Antara Benar dirinya banget, dengan Tuhan benar banget. terpisah. Dogma ya, saya bilang bukan tertulis di Al-Qur'an, bukan tertulis di Alkitab, tapi dogma-dogma yang dibangun oleh sebagian oknum guru-guru yang ngaku guru-guru agama. Memisahkan ya Tuhan antara Tuhan manusia. dengan manusia. Padahal dalam kitab-kitab sucinya tegas mengatakan tidak terpisah. Ya, jadi kalau dikatakan Tuhan menciptakan, sebetulnya disadari atau tidak, sebetulnya
pikirannya yang menciptakan Tuhan sebetulnya. Iya, Dia jadi sendiri yang menciptakan Tuhan. Tuhan yang ada sekarang dalam benak banyak orang. Tuhan ciptaan pikiran. Tuhan ciptaan pikiran. Iya. Makanya nggak bisa dibuktikan. Suruh Iya. buktikan mana? Mendingan kalau misalkan ada orang berimajinasi tentang Doraemon, Spiderman, Wonder Woman yang ininya Iya. gede ya. Makanya Itu bisa jadiin film. iya. Ada wujudnya. Makanya kenapa apa bedanya orang Amerika dengan orang Indonesia? Apa bedanya? Apa itu? Orang Amerika itu berimajinasi, berhayal, jadi duit dan jadi terkenal. Iya ya, jadi film, jadi film. sosok Orang Spiderman. Indonesia berimajinasi itu jadi ngamuk-ngamuk. Jadi ngamuk-ngamuk ya? Takbir, Allahu Akbar. Hasil imajinasinya dikritik, Jadi ngamuk-ngamuk. ngamuk-ngamuk, Jadi gila. jadi kacau, jadi Iya, orang Amerika benar. itu Hasil berhayal, imajinasinya jadi duit, jadi industri, karya, jadi karya, seni, jadi hiburan. film. Iya. Ya kan, Avatar, film apa? Kalau orang Indonesia berhayal itu jadi ngamuk-ngamuk, jadi gila. Iya, iya, iya. Ngayalin apa? Malaikat kok jadi personifikasi, jadi sosok. Iya, ya. Kan malaikat jadi itu sosok, manifestasi. Rasul. Jadi Tuhannya sosok, malaikatnya sosok, Rasulnya sosok, surganya jadi tempat Jadi geografis, jadi person. geografis. Itu kan personifikasi. Iya, namanya. personifikasi, Wujud. iya wujud. Bukan wujud, apa, sosok. Ada bentuknya, Iya, ada tempatnya. Nah, surga neraka itu manifestasi, bukan nggak ada bener. Tapi itu kan personifikasi, rasa. Iya. Manifestasi. Nah, manifestasi harus. Surga Iya, neraka dari itu teman. manifestasi. Jadi, bukan personifikasi, bukan Iya, apa? Bukan wujud. Jadi begitu pemahaman Bukan tempat. Tuhannya salah, ya kalau Tuhannya person pribadi, maka nanti ujung-ujungnya nabinya jadi pribadi, rasulnya pribadi, Surga. malaikatnya pribadi, setannya pribadi, surganya pun tempat geografis. Ini jadi salah semua, teman. Jadi perwujud, jadi sosok, Jadi sosok semua. jadi tempat, Iya. surga neraka jadi tempat. Iya. Harusnya kan bukan tempat, Bukan itu kan tempat. manifestasi, rasa diri kita. rasa kesadaran kita ya. Yang disebut manusia itu apa sih? Manusia itu adalah manifestasi dari semua yang diciptakan Tuhan. Setannya, iblisnya, Iya. nafsu, pikiran, dewanya, Iya, semua iya. ada di dalam. Jadi di dalam diri manusia. kita. Itu namanya manifestasi. Betul, Ya. betul. Jadi manusia itu adalah manifestasi Tuhan di dunia. Jadi kalau misalnya Anda pernah melihat Tuhan? Enggak pernah. Ya Anda ngelihat kan ibu Anda, ngelihat bapak Iya. Anda, ngelihat Iya, saudara iya, Anda, iya. ngelihat tumbuhan, itu kan Iya, iya. manifestasinya perwujudan Tuhan. Tapi bukan berarti itu adalah sosok Tuhan. Nah, jangan dipersosokkan. Itu dalam Islam itu disebutnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu meliputi ahad. Ahad itu meliputi. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tapi dibantah lagi dengan ayat terakhir. Tapi bukan berarti setiap yang diliputi adalah Allah. sosok Tuhan. Iya, betul, Atau personifikasi Tuhan. Betul. Tuhan itu manifestasi, tapi bukan personifikasi. Iya. Nah, ini yang jadi bayangan kenapa Iya. manusia suka melahirkan sosok. Ikan di lautan diliputi oleh air. Tapi bukan berarti setiap ikan adalah air, bukan begitu. Iya. Karena yang meliputi tidak mungkin sama dengan yang diliputi. Iya, meliputi itu di sini gini. Air itu meliputi di luar ikan, di dalam ikannya juga ada air. Iya, betul. Jadi kalau misalnya manusia mencari Tuhan, sama seperti ikan mencari air. Benar, benar. Air mana? Apalagi ngewiridin atau ngedikirin Allah gitu, sama aja seperti ikan ngewirid Allah. Air, Ya air, samanya air, air mana. air. Padahal dia lagi berenang. Padahal di dia dalam lagi di dalam air. Nah, Dan itu di dalam dirinya ada air. berarti apa? Jahiliyah, kebodohan. Karena memang apa? Kesadaran itu juga butuh kecerdasan. Orang kalau nggak cerdas juga nggak bakalan bisa apa? Nggak bisa mencerna kesadaran. Kayak gini. Misalnya, kenapa dikatakan nggak boleh mabok? Mabok di situ bukan minuman. Sebetulnya apa yang ditulis kitab. Mabok itu adalah agama atau mabuk pemikiran. dogma, ya, mabuk dogma. Yang disebut mabok itu kan pemikiran kita Iya, nggak betul, sadar. betul. Nah, kayak gini. Telur itu hanya menetas karena apa? Dari dalam. Itu kesadaran. Kalau Kan- dipecahin dari luar, Dari luar nggak akan jadi ayam. iya, mati. Jadinya ceplok telur paling. Kalau Kalau mata dadar, sapi kan omelet. oplet atau jadi omelet ya. Tapi maksudnya memang benar kesadaran itu seperti telur yang menetas dari dalam. Dari dalam. Tapi telur juga tidak akan menetas, Bang. Kalau tidak Kalau dirami. tidak dirami. Yes. Maksudnya dirami di sini
Ya maksudnya dipanaskan. Otak kita dihangatkan ya. terbiasa untuk berpikir, digunakan akalnya. Iya. Makanya gunakanlah akal. Makanya kalau nggak cerdas, ya susah memahami spiritual, susah mengambil kesadaran. Karena kesadaran pun butuh Kecerdasan. kecerdasannya tadi Iya. dirami. Kalau nggak Iya. dirami juga nggak akan sampai. Nah, yang ngerami siapa tugasnya yang ngerami? Ya harusnya ibunya, guru ustadz itu harusnya mengerami, mencerdaskan. Bukan malah membodoh-bodohi dengan iming-iming surga. Iya, Menakut-nakuti dengan neraka, itu yang jadi bodoh orang. Iya, jadi kayak yang Ya. disampaikan Mahathir Muhammad ya. Iya, surga neraka kok jadi personifikasi. Kan itu manifestasi bukan personifikasi. Iya. Jadi teman-teman jangan sampai gagal paham ya. Iya. Perbedaan antara personifikasi dengan manifestasi. The real God, Tuhan yang asli, yang meliputi segala sesuatu, yang adalah zat, yang adalah ruh, yang adalah wiyapi, wiyapake, ya, yang adalah bukan person, ya, itu bermanifestasi dalam segala sesuatu. Iya, kita itu manifestasi Tuhan. Iya. Alam semesta manifestasi. Iya, alam semesta. Makanya ini saya juga sempat dengar ya di video podcastnya Onat sama Habib Jafar Hussein itu juga mengatakan begitu. Maka dikatakan di ayat Al-Quran, kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajahku. Ya kenapa? Tapi malaikat Allah menyampaikan wahyu lewat malaikat jadi person Iya, malaikat. jadi person, malaikatnya jadi person. Sama Nabi Muhammad ngobrol gitu kayak kita. Padahal yang disebut Padahal malaikat itu semua di dalam diri kita ya. hati nurani, ngobrolan antara pikiran dengan hati Nabi Yes. Muhammad. Allah lebih dekat dari urat leher loh, tapi kok jadinya Jadi person. terus Jadi bisa. apa namanya Isra Mi'rajnya wah terbang. Iya, jadi Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu dari apa? Dari Malaikat Jibril, itu malaikat itu bukan person, bukan sosok, iya. bukan person, tapi manifestasi, yaitu hati nurani dan pikiran yang jernih. Yaitu kelenjar pineal lah kalau misalnya Iya, bahasa iya. kitanya. Itu kelenjar pineal dan terkoneksi dengan hati nurani yang bersih. Itulah yang malaikat dalam diri kita, bukan jadi sosok, Iya. personifikasi. Manifestasi kan malaikat itu. Iya, kemudian digambarkan bersayap, terbang. Kalau di person, saya lebih logis malaikat itu dipersonifikasi sebagai air. Kenapa? Air itu permukaannya selalu lurus. Air ditempatkan ke dalam bentuk apapun dia nurut. Iya, miringin gini Ya, tetap lurus dia. saya lebih percaya Hmm. ini wujud sosok malaikat, personifikasi dari malaikat air. Nah, dalam tubuh kita adalah hati nurani sama kelenjar pineal kita. Apabila kita mudah mengakses jadi cerdas dengan berserah diri, disitulah malaikat akan menurunkan wahyu. Lu bukan malaikat nongol Iya, bersayap, aduh itu mah jadi Iya. ngayal lagi, jadi dongeng. Jadi Iya, sama kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu diceritakan Isra Mi'raj naik ke langit. terbang. Lah, manfaatnya apa? Dongeng Padahal gitu. itu di dalam dirinya, Iya, kesadaran. lagian kalau didongengin, manfaatnya apa? Fungsinya apa? Kalau kita tahu dongeng Nabi Muhammad dulu Mi'raj. malah bingung orang-orang. Lah iya. Manfaatnya orang-orang malah bingung. Cuma Orang jadi wow, dongeng. wow keren. Mendingan kalau dongeng dijadiin kayak film Spider-Man, Nah iya kan. Wonder Woman. Nah, justru yang disebut wahyu atau petunjuk itu terbalik gini. Ketika Isra Mi'raj itu bukan dongeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj, tapi bagaimana caranya Anda bisa Isra Mi'raj, itu namanya petunjuk. Kalau cuma jadi dongeng ngapain, bukan petunjuk Iya. namanya. apa efeknya gitu loh. Apa efeknya kalau cuma jadi dongeng? Cuma jadi pengetahuan cerita Tapi kalau masa lalu, Anda- tapi kita nggak ngalami. Kalau Anda tahu tekniknya dan Anda belajar bagaimana caranya Isra Mi'raj, nah itulah petunjuk. Makanya kalau cuma jadi dongeng buat apa? Sekarang misalnya Quran katanya dongeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj, itu dongeng bukan petunjuk. Petunjuk itu ketika di Quran dijelaskan bagaimana caranya orang untuk Isra Mi'raj, itu namanya petunjuk. Jadi Iya, Quran iya. pun tetap aja jadi dongeng kalau cuma menceritakan Nabi Isa dulu begini. Cuma Iya, dongeng. iya. Paling jauh orang menghayal. Nabi Musa membelah laut merah, wah orang menghayal. Dongeng. Nabi Isa menghidupkan orang mati, dongeng. Lah iya. Nabi Muhammad Membelah bulan. membelah bulan, Dongeng. apa gitu loh, efeknya apa? Efeknya apa untuk mengubah diri Anda?
Nah, kalau Anda dikasih tahu bagaimana caranya Mi'raj, bagaimana caranya tahanus dan kontak dengan Tuhan, nah itu petunjuk, dan petunjuk hanya akan bermanfaat kalau dilakukan. Kalau nggak dilakukan juga percuma. Sekarang misalnya cara membuat kue, tapi nggak cara membuat teh nggak dilakukan. Kalau nggak dilakukan percuma juga. Daripada kitab-kitab suci itu kan cuma petunjuk. Tapi kebanyakan dongeng sih, bukan petunjuk. Iya. Dongeng. Makanya orang sekarang itu aneh. Mas Herman Sampek loh ya, yang bilang kitab suci itu dongeng Mas Herman Sampek. Lah iya. Mas Herman Sampek loh ya, bukan saya loh ya. Lah iya, memang kalau misalnya sekarang cerita Nabi Muhammad Mi'raj, ya apa itu? Dongengan. Nah kalau Anda dikasih tahu caranya Mi'raj, nah itu baru petunjuk. Betul. Lagi pula petunjuk itu akan benar dikatakan petunjuk apabila dipraktekkan. Sekarang nggak dipraktekkan. Orang katanya berserah diri, tapi kerjanya ngamuk-ngamuk. Iya, ini gimana logikanya? Gimana logikanya? Ngakunya beraslimah, berserah diri, tapi hidupnya penuh dengan khawatir, disindir sedikit, ngamuk-ngamuk, dikritik sedikit, kejang-kejang. Itu berserah dirinya kepada apa coba? Ini gimana ceritanya dong? Saya ini orang sabar, tapi jangan singgung saya. Ini sabarnya dari mana? Saya ini orang damai, agama saya agama damai dan terakhir. Tapi ngelihat orang makan babi, wah. Gimana? Itu bukan ketuhanan, namanya kesetanan. Ya, kalau kesetanan itu membuat orang bahagia, bukan jadi marah, bukan jadi sedih. Jadi memang ketika keyakinan itu didasarkan bukan kepada realitas dan kenyataan, itu bisa membuat orang jadi menghayal. Ngayal. Nah itu tadinya harusnya Tuhan, malaikat, setan itu manifestasi. Jadi personifikasi. Yang harusnya tadi itu adalah perwujudan, jadi persosokan. Jadi sosok. Betul. Malaikat itu kan manifestasi, kok jadi sosok, jadi iya benar. Jadi personifikasi. Itu sebenarnya terjadi dalam semua dogma-dogma, teman-teman. Iya, harusnya kan dewa-dewa juga manifestasi harusnya. Bukan person. Kalau di dalam teks Bible, dewa itu kan Elohim bahasanya. Iya. Elohim itu kan kekuatan-kekuatan. Iya. Jadi seperti Brahma aja. Daya. Brahma itu sebetulnya pikiran. Itu nafsu amarah, setan. Ini setan sih, jauh-jauh melihat setan. Makanya kalau misalnya ada orang yang minta maaf setelah melakukan kesalahan, itu lucunya apa? Setelah mencela orang, setelah menghina orang, dia bilang, maaf, itu saya kesambet setan. Nah, setan disalahin. Setan disalahin, kasihan. Setan selalu jadi kambing hitam, kasihan. Iya. Dan kasihan setan suka jadi kambing hitam. Dan setannya kan hasil dari pemikirannya dia sendiri. Ketika dia menyalahkan, mencela dan menghina person orang, itu adalah setan. Setannya dia sendiri. Iya. Kok menyalahin setan? Ibarat kayak gini lah. Orang udah nusuk, udah di pengadilan, karena dia udah terbukti salah menusuk orang lain gitu. Iya. Tiba-tiba ketika dia udah terbukti menusuk orang lain, dia bilang, itu bukan salah saya, salah pisau. Katanya pisaunya nyamperin, katanya objek. Cetornya nyamperin orang, katanya. Kata jaksa sama hakim, kamu tuh orang stres ya, kok nyalahin setan gitu. Maaf, saya kesambet setan. Itu kan orang-orang stres. Dia nggak sadar setan itu adalah pikirannya. Ketika Anda menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, menghina, apalagi menghina presiden dan lain sebagainya, makanya saya nggak pernah membahas presiden, ngebahas orang. Karena apa? Itu person di luar diri. Jadi saya itu lebih ke manifestasi diri kita, dalam diri lebih membaca diri. Nah ini banyak orang yang suka mencela orang, menyudutkan orang lain. Tujuannya apa sih? Itu kan kesetanan. Iya. Dia pengen tinggilah tanpa harus merendahkan, nggak perlu merendahkan orang lain. Masa semacam itu dianggap guru? Guru itu harusnya mencari contoh bijak, di mana ketika dia berbuat kesalahan tidak nyalahin setan. Iya kan, setan disalahin, kasihan kan jadi kamu. Ya tapi kan memang kondisi bukan kebanyakan ya. Selama ini kan memang begitu yang terjadi. Mabok, belum sadar. Mabok ya. Belum sadar. Mabok dogma. Mabok doktrin. Tuhannya di luar diri, terpisah dengan setan kita. Aja person. Setannya di luar diri, terpisah dengan kita. Malaikatnya di luar diri, terpisah dengan kita. Nabinya terpisah, rasul, semua jadi terpisah. Semua jadi person. Padahal kitab sucinya tegas.
di Bible maupun di Al-Quran, Allah beserta kita. Iya, manifestasi. Surat Qaf ayat 16. Lebih dekat dari urat leher kita. Loh kok masih mikirnya, oh nanti ketemunya kalau sudah mati. Nah, iya, Belum jauh di jadi- sana. Itu jadi ngayal namanya. Jadi sebetulnya bukan Tuhan yang menciptakan, tapi manusia yang menciptakan Tuhan. Tuhan, manusia kalau- menghayalkan Tuhan. Kalau ilmuwan atau profesor di luar negeri menciptakan alat-alat teknologi, kalau ulama atau kiai di Indonesia itu menciptakan Tuhan. Hebat, sakti. Sakti ya. Iya. Lebih hebat Tapi ketika dari dikritik, ilmuwan, ketika dikritik yang marah bukan Tuhannya. setannya. Mereka yang marah-marah. Iya, itu kan manifestasi setan. Jadi Iya, orang kalau iya. ngamuk-ngamuk itu adalah manifestasi Setan. setan, perwujudan Iya, setan. betul. Wujudnya sosoknya orang, tapi ketika dia ngamuk itu adalah perwujudan setan, bukan perwujudan Iya. Tuhan. Makanya bukan ketuhanan. Lawan ketuhanan berarti Kesetanan. kesetanan. Kalau orang ngamuk-ngamuk berarti dia tidak bertuhan. Iya, dan Setan. setan itu datang bersamaan dengan neraka ya. Hmm. Jadi neraka itu nyata teman-teman. Rasa nggak enak, rasa stres, tersinggung, sombong, takut, merasa bersalah. Ya, itu kan penghuni semua neraka. Penghuni neraka semua. Iya. Manifestasi. Manifestasi ya. Demikian Neraka. juga ketika orang hidup dengan damai, penuh cinta kasih, merasa selalu berkecukupan, tidak kurang apa-apa. Itulah orang yang sedang bersama Tuhan, Makanya harus hidup dalam surga. kalau pengen bahagia harus banyak janda dan tawa. Janda dan tawa. Janda ini apa ini janda? Canda maksudnya. Oh janda. Tak kira janda. Nah itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi inspirasi lah. Iya, Jadi sip, semua apa yang diceritakan dalam kitab ataupun agama tentang makhluk-makhluk gaib, kata misalnya setan, malaikat, dewa, itu personifikasi bukan manifestasi. harusnya manifestasi. Ya, Ya. bukan. Tapi selama ini bukan personifikasi. disalahpahami oleh banyak Ya. guru-guru agama sebagai person. Tuhan aja jadi person. Tuhan itu person pribadi. Tuhan Dan yang- pengikutnya percaya. Padahal nggak pernah bisa dibuktikan. Iya. Dari zaman ribuan tahun yang lalu. Nggak bisa dibuktikan. Tapi ketika dikritik, marah-marah. Ya itu perwujudan setan. Nah, setannya yang muncul. Manifestasi setan. Nyata ya, nyata setannya nyata. Nyata. Manifestasi setan Iya, itu iya. adalah orang-orang yang ngamuk atau orang yang suka kalau berbuat kesalahan suka nyalahin setan. Maaf Iya, saya iya. kesambet setan. Itu orang-orang yang kesetanan. Iya, iya. Ya, orang-orang yang ketuhanan tidak akan mencela dan tidak akan menyerang person, ya. Dan tidak akan membahas person ya, udahlah nggak usah bahas orang di luar diri. Yang penting kita harus membahas diri karena kita itu adalah manifestasi dari semua makhluk yang Iya. diciptakan Tuhan. Jadi ada Tuhan di dalam diri kita, Ya. juga ada setan. Mana yang mau kita keluarkan? Ya, ketika Iya. dalamnya rasanya sudah tidak enak, kemudian keluar jadi marah, jadi iri, dengki. Iya, Ya sebetulnya berarti kita memanifestasikan setan. sebetulnya setan jadi person, jadi wujud, jadi sosok gitu, bukan wujud ya. Itu hasil ciptaan manusia juga. Daya itu ya. Hasil ciptaan pikiran juga sih sebetulnya. Iya, Genderuwo begini kan ciptaan pikiran. iya, iya. Iya. Ciptaan rasa takutnya. Ya, rasa takut sampai kemudian mewujud. Jadi kenyataannya sebetulnya Tuhan ataupun yang disebut setan iblis itu adalah ciptaan manusia sendiri. Yes. Padahal semua itu adalah manifestasi yang ada di dalam diri kalian. Ya semoga menginspirasi. Ya. Nah, semoga video ini jadi inspirasi bagi kita semua. Ya, sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Saya dengan Herman Jambek dan Saya dengan Frans Donald dari channel YouTube Warta Kabar Baik. Ya, Oke, sampai jumpa sampai lagi. jumpa. Sampurasun. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia seperti Ya. kita. Asik. Semangat.